Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi membangun desa kita di serial Medieval Dynasty. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mensupport channel ini. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, memberikan tips dan trik maupun sarannya. Bang Surya sudah bacain semuanya guys, dan bakal Bang Surya aplikasikan untuk episode kali ini. Oke. Mohon maaf guys, Bang Surya belum sempetin main off air karena kesibukan yang luar biasa di akhir tahun ini. Jadi Bang Surya tetap menyempatkan waktu untuk merekod dan menghibur teman-teman semuanya. Mohon dimaklumin kalau ada kekurangan ya guys ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Di episode sebelumnya kita sudah menanam pohon 5 jenis ya, dan 5 area yang kita buat, dan pohon itu sudah besar guys. Dapat dilihat pohon kita di sini, dereng keren ya guys ya. Pohon kita sudah tumbuh besar karena kita skip season untuk menyelesaikan misi dari kerajaan. Sayangnya misi kerajaan tidak membuat building kita terbuka guys. Di sini building kita tetap 7/70, nggak masalah. Mau nggak mau Bang Surya harus menyelesaikan misi yang lain, yaitu misi story quest dan juga side quest. Karena ada yang komen juga, game survival kok nggak ada menjalankan misinya. Ini Bang Surya bakal aplikasikan ya guys ya. Kita akan menyelesaikan misinya satu per satu. Oke. Kita bisa review untuk desa kita yang dimana kalau musim autumn ini keren banget ya guys ya. Wow, Bang Surya suka sekali dengan desa kita yang ini. Tapi nanti akan ada perubahan terus guys, karena seiring berjalannya waktu kita akan menambah warga yang lebih banyak. Mungkin Bang Surya bakal menyempatin waktu main off air untuk mendekor rumah-rumah warga menjadi lebih super keren lagi. Ada yang komen, Bang, rumah warga itu didekor juga biar lebih keren gitu kan. Baiklah guys, Bang Surya bakal lakukan, tapi untuk saat ini kita belum sempat ya. Bang Surya masih belum sempat, jadi mohon dimaklumin dulu guys. Oke lah, sekarang kita akan mulai menyelesaikan misi, karena dengan menyelesaikan misi kita bisa membuka buildingnya. Oke. Ada yang komen juga mengenai misi dari kerajaan guys, yaitu kita bisa membuka yang namanya blueprint. Bang Surya bakal tunjukin di sini ya guys ya. Nah, ada blueprint yang namanya village sign. Dia memerlukan izin membangunnya dari raja guys, syaratnya. Jadi kita harus mendapatkan izin dari raja ya, baru bisa membuka yang namanya village sign. Nah, ada yang komen juga kalau village sign ini bisa kita mintakan sama petugas kerajaan ketika kita sudah menyelesaikan misinya. Oke, kebetulan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan si petugas kerajaan ini, yaitu mengantarkan apa namanya, di sini kita bisa melihat kembali guys. Ini misi yang sudah kita jalan guys, yaitu memberikan kebutuhan para petani guys, yang dimana mereka lagi krisis. Kita memberikan rie 700, kita memberikan carrot 450 dan juga meat with gravy 70. Udah kita keserahkan, kita mendapatkan reward 1600. Setelah itu kita bisa berbicara sama petugas kerajaan. Kita akan minta izin untuk membuat village sign atau memberikan nama desa kita guys, yaitu di nomor 3 dapat dilihat di sini guys. Saya ingin meminta izin kepada raja untuk memberi nama desa saya secara resmi. Kita akan nomor 3 ya guys ya. Oke, jadi petugas kerajaan bilang, Yang Mulia sangat senang dengan tindakan Anda. Keinginan Anda akan segera dikabulkan. Namun, hak untuk memberi nama desa Anda harus dibayar dengan biaya 1 kali sebesar 10.000 koin sebagai bantuan untuk kerajaan. Gak masalah, 10.000 bakal kita selesaikan aja ya guys ya. Jadi kita akan membuka namanya blueprint village sign gitu loh. Berikut koin-koin yang dibutuhkan. Semoga bermanfaat bagi kerajaan guys. Nomor 1 ya. Saya dengan senang hati mengabulkan rancangan papan nama desa. Saya yakin Anda akan mengukir nama terbaik sesuai pilihan Anda. Oke.
sampaikan terima kasih saya kepada sang raja. Keren. Oke guys, kita sudah membayar 10.000 untuk mendapatkan hak kita untuk membuat village stand guys, yaitu memberikan nama desa kita secara resmi. Baiklah, sekarang kita akan ke sini. Nah, di sini kan ada sign juga, Bang Surya sudah pasang kemarin. Cuma sayangnya nggak ada variasi warnanya aja guys. Cuman kayak ada apa bendera putih gini ya. Ini kurang bagus. Bang Surya bakal ganti. Kita akan hapus aja guys. Iya, udah hapus ya. Kita akan ke sini. Nah, akhirnya kebuka juga kan village sign ini. Oke. Kita akan taruhnya pas di sini aja guys. Nah, keren ya. Terbalik ya guys ya. Bentar terbalik. Berarti Bang Surya harus pasangnya di depan sini, di depan rumah kita. Ya kan? Oke. Kita pasang ulang guys, nggak masalah. Oke. Wow, keren juga ya. Nah, ini ada seal. Ada seal warna putih. Seandainya kita bisa mendekornya jauh lebih bagus lagi guys. Nah, di sini kita bisa memberikan nama desa kita secara resmi guys. Wow, keren. Saatnya kita kasih nama desa kita ya. Selama ini kita belum pernah kasih nama desa kita guys. Oke, Bang Surya akan kasih Borneo Village. Keren gak guys? Wah, keren banget guys. Nah, Borneo. Ya, karena Bang Surya berasal dari Kalimantan, maka Borneo lah Bang Surya pilih. Ini bakal keren sih guys. Oke, kita sudah memberikan nama untuk sign kita, dan kita bisa tekan map di sini guys. Nah, langsung ada muncul guys. Kalau di sini adalah Borneo Village. Keren. Mantap. Oke, berikutnya kita akan melihat di sebelah kiri atas banyak sekali permintaan warga yang belum terpenuhi guys. Harus segera kita penuhi. Kita akan cek satu persatu, tapi kita akan ke storage resource dulu ya. Nah, kita akan lihat di manajemen, kemudian di building. Tuh, ada tanda serunya guys. Malah di farming itu ada 7 orang yang komplain ya, tidak ada resource. Kira-kira tidak ada resource apa? Nah, di sini guys, tidak ada pupuk. Oke, tanya kita akan kasih pupuk. Pupuk kita ada nggak di sini? Pupuk. Oh, ada lumayan banyak guys. Ada lumayan banyak. Kita langsung aja masukkan pupuknya. Udah selesai. Cukup mudah. Kemudian kita akan lihat lagi di manajemen. Kebutuhan warga apalagi yang kurang guys. Ini bakal menghilang ya. Oke, untuk animal, oh tidak ada animal guys katanya di sini. Ada kok, ada sheep, ada ram, ada 4 ekor, ada 6 ekor malahan guys. Oke, oh tidak ada ini guys yang menjaganya. Sorry, kita akan tugaskan 1 orang untuk merawat hewan ternak kita guys. Si Adelina. Dan kita bisa meminta dia untuk mengambil ini ya, susu dan juga woolnya guys. Oke, sudah. Kita bisa lihat di production juga ada no worker juga tavern. Oke, kita akan langsung assign aja guys. Kita perlu worker di sini. Nah, ini juga sama, kita assign dia. Oke, sudah kita penuhi ya. Ada workshop no resource, bisa kita cek di sini guys. Kira-kira apa no resource-nya? Oh, tidak ada plank guys katanya. Tidak ada plank ya. Oke, gampang. Tinggal kita ke sini, kita ada plank di sini. Plank. Nah, ada 300-an malahan guys. Tinggal kita masukkan ke dalam resource storage saja guys. Oke, sudah kita penuhi ya. Kita cek lagi guys, kira-kira apa yang tidak ada di manajemen. Nah, di sini guys, no fertilizer. Oke, ini bentar lagi mereka bakal ngambil. Ada sih, aman guys, 7 pasti aman. Terus pak extraction, ini no worker seat. Kita bisa assign 1 worker di sini ya.
Oke. Nah, tugasnya untuk mengumpulkan ini ya, sudah kita atur. Oke, untuk hunting juga guys. Hunting tidak ada resource katanya. Apa yang tidak ada? Oh, fish meat ya. Fish meatnya yang tidak ada. Ini dia perlu bahannya dari rock guys. Ini kita lagi minta warga cari sih, ini nggak masalah nih, otomatis. Sudah otomatis guys. Oke, ini juga udah Bang Surya tinggal kasih ini ya untuk mengambil telur ya. Oke, ngambil telur sama feeder aja guys. Nah, tinggal kita atur telurnya lebih banyak lah. Telurnya 80% lah ya, kita minta diambil. Oke, sisanya adalah feedernya. Gitu. Oke. Terus apalagi yang ini ya, no work, no ini ya, no assign. Kita assignment dulu. Sama. Tinggal kita tambahin aja. Ini juga sama, 80% untuk mengambil telur. Dan 20% untuk mengambil bulu. Oke, selesai. Udah beres guys. Fertilizer tadi udah ya. Udah masuk kok. Udah aman guys, udah aman. Fire juga udah aman. Bucket juga udah aman. Ada yang komen, Bang, tidak ada sumur. Nah ini guys, mau saya tunjukkan ini sumurnya ya guys ya. Jadi mau saya sudah bangun 2 well di sini, ada 2 sumur. Ada petugas yang mengambilnya juga. Oke. Untuk food setnya juga ada 2. Dah beres. Tugas kita udah selesai di memanage warga kita. Dan di sini maksudnya sudah cari tahu guys untuk stall kita di sini, market stall kita. Jadi ada yang komen juga, Bang, kalau untuk market itu dibuka dulu. Jadi baru sadar di bawah ini ada tulisan namanya change good type. Jadi kita bisa memilih tipe jualan yang ingin kita jual guys di sini ya. Makanya pada saat Bang Surya start di sini kok nggak ada ininya. Jadi caranya adalah Bang Surya akan assign 1 orang dulu yang punya keahlian dalam negosiasi. Ini guys, 3 guys. Oke. Nah di sini kita bisa langsung change tip. Nah kita mau jualan apa nih guys? Ada 5 toko yang bisa kita buka di game ini. Menjual tool, menjual clothes, menjual resource, menjual food, menjual health. Food aja paling guys, food. Nah, di food ini kita bisa set juga di sini apa aja yang bisa kita jual. Karena kita menanam ya guys ya. Kita menanam kebek, carrot, kemudian onion yang setiap musimnya itu guys. Terus juga apalagi sayur-sayuran lah yang kita jual ya guys ya. Sayuran-sayuran kita jual, beetroot juga ya, 4 ini. Jadi bisa kita langsung okekan aja. Di sini kita bisa atur guys, intensitinya. Mungkin kita aturnya gini aja, 10% aja guys untuk menjualnya. Nah hasil keuntungan setiap hari akan masuk ke dalam resource storage kita. Keren ya, 15 deh. Nanti kita bakal atur lagi. Kalau stoknya habis kita tinggal kurangin aja guys. Gitu. Dan kalau kita lihat langsung jadi dong. Keren kan? Jadi kita sudah punya pasar di sini 1 market stall, dimana ini adalah kategori menjual food atau makanan guys. Keren ya? Udah Bang Surya paham di sini guys. Oke. Udah. Selanjutnya kita akan mulai menyelesaikan misi. Misi ini adalah kita diminta untuk tetap ya berhati-hati melihat situasi di Oxbow. Tapi kita akan mengambil misinya itu ke 3 desa. Kita lihat ini ada tanda seru, Ini adalah misi story ya guys ya. Ada jalan ceritanya. Kita akan menyelesaikan misi story 1 per 1 guys. Oke. Kita juga bisa mereview dulu guys, bentar. Bang Surya aja belum review ya untuk pohon yang kita tanam di episode sebelumnya. Tuh guys, sudah tinggi ya. Ini adalah plum seed ya, plum tree. Plum tree udah tinggi. Ya keren.
Ini adalah pear ya, pear. Ya, pear tree, tapi belum panen ya guys ya. Belum panen pear tree-nya. Kemudian di sini adalah apple tree-nya guys. Wow, keren. Apple tree-nya ya. Nah, setiap musim ini dia akan berubah warna guys. Jadi ini musim gugur, jadi warna daunnya itu seperti ini. Kalau musim spring nanti berbeda lagi ya guys ya. Oke, ini rumah warga, belum Bang Surya dekor sama sekali. Mungkin menunggu nextnya lah ya guys. Oke, ini lagi pacaran juga mereka. Kita akan mereview lagi untuk hewan ternak kita. Ada yang komen, Bang, hewan ternaknya terlalu apa ya, polos ya. Bener guys, nanti kita akan bakal mendekor habis-habisan untuk ini. Karena Bang Sur fokusnya itu adalah ini dulu guys, menambah buildingnya. Karena Bang Sur akan membuat dua ya. Kita akan memelihara ternak yang banyak, baru kita akan menghias-hias ya. Sekarang kita belum hias karena ini slot kosongnya bakal kita biarin gini dulu ya guys ya. Oke, dia lagi kasih makan. Oke, nggak apa-apa lah ya, sementara kayak gini dulu. Wow, udah banyak guys hewan ternak kita. Wow, sapi ini gila, besar banget guys, keren. Oke, untuk kudanya juga udah besar di sini. Ini keledainya. Nah, kuda kita juga sudah mulai besar guys. Oke lah, sebelum malam kita akan mulai menyelesaikan misinya. Pertama kita akan menuju ke Piestovia dulu guys, karena di situ kita bisa mengambil misi side quest di papan pengumuman dan juga bisa mengambil salah satu misi story-nya. Saya bisa lihat di sini guys, tuh ada tanda misi story-nya. Kita bisa tandain di sini, atau kita bisa langsung ikutin aja. Oke guys, kita sudah sampai di Piestovia. Nah, di sini kita bisa ke papan pengumuman. Kita bisa mengambil satu persatu guys. Ini perlu stew 11, gampang. Ini perlu hammer guys, kita bisa kasihkan. Dan kita perlu plank, kasihkan aja. Jadi 3 side quest-nya bisa kita selesaikan dalam sekejap ya guys ya. Namun kalau untuk story tidak langsung selesai karena ada ceritanya guys. Kita aja sudah pernah menjalankan beberapa story quest di sini ya, tuh. Nah, ini yang sudah kita selesaikan guys. Dan setiap itu ada ceritanya. Setiap misi story-nya ada ceritanya guys. Oke. Pertama kita akan menyelesaikan misi side quest dulu ya, side quest dulu. Ini adalah side quest. Oh, gimana di sini ya? Nah, ini ada 3. Oke, kita akan membelikan stews kepada si Derwan ya. Nah, untuk berangkat stew kita bisa membeli sama si bapak ini guys. Bukan di sini. Nah, ini yang jual makanan. Oke, stew kita bisa membeli di sini guys. Nah, beli aja udah. Sip ya. Setelah itu kita akan kasihkan kepada si Derwan. Derwannya itu ada di situ. Ayo kita ketemu dia dulu guys. Di rumah ini kah? Iya kayaknya. Oh bukan guys, di belakangnya dia. Nah di belakang dia lagi belak kayu menjadi kayu bakar guys. Satu kali, keren, bapak hebat. Ayo lagi pak. Wih keren, lagi pak. Nggak capek kah pak? Oke sudah pak Dewan. Oke, kita memberikan dia stew ya yang dia minta. Oke, selesai. Kita diminta untuk memberikan 9 plank guys kepada si Derwan lagi. Nah ini planknya yang kamu butuhkan. Selesai. Cukup mudah kan untuk size questnya. Kita diminta untuk memberikan 3 hammer kepada si Drogomir, ada di situ guys. Yuk kita selesaikan aja. Hammer ya, kita bisa membeli hammer di sini. Sini adalah pasar yang sangat lengkap. Kita bisa ke toko peralatan guys.
Toko peralatan tuh di sini ya. Nah, Pak, ada jual hammer nggak, Pak? Ada guys, kayaknya. Ada. Tuh iron hammer. Kita akan membeli 3 di sini. Oke. Dan kita akan serahkan kepada Drogomir ya. Drogomir tuh ada di sini dia. Oh, ini guys. Nah, kita bisa langsung berikan aja guys. Oke. Selesai misinya, keren. Task quest selesai, kita akan menuju ke story quest. Lihat, bisa di sini guys. Nah, ada tanda serunya. Ini adalah story quest dari si Barlim. Ada yang bisa saya bantu? Satu lagi, Mook hilang. Apakah ada perampok berkeliaran di Piastovia? Sepertinya begitu. Kalau saja aku menangkap salah satu pencuri berdarah itu dengan tangan kosong, aku akan sungguh memalukan ketika aku tidak punya apapun untuk menuangkan minuman. Karena semua cangkir tanah liat itu lenyap begitu saja dalam beberapa keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin saya bisa membawakan Anda beberapa yang baru. Tidak. Aku ingin tahu di mana cangkir-cangkir itu menghilang, dan jika aku terus membeli cangkir baru berulang kali, kedai minuman kita akan mendatangkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Kita akan bilang mungkin Anda butuh bantuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Itulah yang aku butuhkan. Temukan bajing-bajingan itu. Jika aku kesetelan, aku akan mengatur eksekusi publik untuk mereka atau memotong jari-jari mereka. Lebih baik bicara dengan istriku, aku perlu sedikit menenangkan diri. Saya akan berbicara dengannya kalau begitu. Oke guys, si Barlim ini kehilangan cangkir terus guys. Dan dia merasa ada yang menyuri cangkirnya. Oke lah, kalau begitu kita akan bertemu sama istrinya. Ngomong-ngomong, istrinya di mana? Coba ya guys ya. Ini guys. Oh, di sini ternyata istrinya guys. Oh, ini guys, Roslawa. Saya turut prihatin dengan suami saya. Situasi ini benar-benar membuatnya kesal. Mungkin kita harus memperkenalkan beberapa aturan baru. Kita tidak bisa memaksa tamu untuk membawa cangkir mereka sendiri. Tetapi mungkin mereka harus meninggalkan salah satu barang mereka di bar dan mengambilnya kembali hanya setelah mengembalikan cangkir mereka. Tidakkah ada yang perlu dimaafkan? Malah itu bisa jadi ide yang bagus. Oke. Atau kita bilang ada resiko orang tidak akan menyukainya. Ya, kami akan menemukan sesuatu, dan sekali lagi berterima kasih telah setuju untuk membantu kami. Kami punya banyak hal yang harus dilakukan. Piring yang harus dicuci misalnya, untungnya piring-piring itu tidak hilang. Oke, kita akan bilang saya akan berusaha sebaik mungkin, namun saya tidak yakin harus mulai dari mana. Jika saya jadi Anda, saya akan berbicara dengan beberapa pelanggan tetap kami. Ada Sulibor datang ke tempat kami hampir setiap malam, tetapi saya tidak melihatnya kemarin. Ada Maslow sering mengikuti kontes minuman. Dan ada Postnomir seharusnya mengurangi minum. Anda juga dapat bertanya kepada Racing New. Anak itu cukup sering mengendus-endus di sekitar kedai kami. Anak-anak cenderung melihat hal-hal yang tidak kita lihat. Oke, kita akan bilang saya berharap setidaknya satu di antaranya dapat membantu. Oke guys, kita dimintain untuk menemui beberapa orang pelanggan dari si ibu ini guys ya. Yang mungkin kita akan mendapatkan petunjuk kenapa cangkirnya suaminya terus sering hilang gitu guys. Oke, ini adalah misi story. Kita bisa warga kini lagi bersantai semuanya. Pas ada namanya Postnomir guys. Kita akan bertanya kepada dia, apakah Anda pernah melihat? Oh tidak usah. Saya ingat sekarang, samar-samar tapi... Oke guys, kita akan bilang sama-sama, apakah Anda sering mengalami lupa ingatan seperti itu? Ya,
biasanya setelah mengunjungi kedai minuman. Mungkin Anda harus minum lebih sedikit. Atau kita akan bilang seseorang tahu cara berpesta, namun Anda harus lebih berhati-hati dengan minuman keras. Nomor 2 ya. Saya bahkan tidak minum sebanyak itu. Aku bukan peminum yang baik. Oke, still masih, dan tidak ada yang lebih nikmat daripada minum bir setelah seharian bekerja keras. Masalahnya, saya selalu sering terbangun bukan di tempat tidur, tapi di luar rumah atau di pagar kayu. Saya mendengar bahwa kadang-kadang di malam hari saya bahkan pergi ke kios pasar dan mencoba menjual barang-barang saya. Kita bilang, apakah Anda memungkinkan Anda terkadang membawa beberapa muk tanah liat tavern? Menurut saya itu cukup tinggi. Sulit untuk mengatakannya. Saya tidak ingat banyak. Oke. Saya bilang, apakah Anda berkenan jika saya memeriksa apakah ada yang tergeletak di sekitar rumah dan kios Anda? Not at all. Sama sekali tidak. Oke, akhiri dialog guys. Jadi si Postnomir ini, dia itu sering kalau udah minum itu besoknya dia udah bangunnya nggak tahu di mana-mana guys. Ini ada muk, bukan muk yang dia mau ya. Oke lah, kita akan berbicara sama Sulibor. Sulibor ini ada 30 meter. Ini adalah langganannya si ini ya, pelanggan tetapnya. Oh, kayaknya di luar ini guys, di luar dari ini. Nah, di sini guys. Jangan-jangan dia sudah tidur. Oh iya guys, sudah tidur dia guys. Kita nggak bisa membangunkan dia ya. Oh bisa guys. Waduh, orang lagi tidur kita bangunkan. Oke. Oh, halo. Ada yang bisa saya bantu? Anda tamu tetap kedai itu bukan? Oh, saya. Baiklah. Iya, ya. Kenapa kau bertanya? Bolehkah aku bertanya? Kita akan bilang, jadi Anda mungkin tahu bahwa mereka punya masalah dengan tanah liat itu? Maksudnya cangkir liat itu ya guys ya. Itu aku mengambil satu. Wah, cepat sekali guys. Ternyata dia ngambil satu ya. Saya tidak ingin mencurinya, saya hanya ingin memperbaikinya. Begini, gagangnya terlepas dan saya terlalu malu untuk memberi tahu Roslawa tentang hal itu. Jadi, saya membawanya pulang. Masalahnya, saya tidak berhasil mengumpulkan bahan lem utamanya. Madu kali ya guys ya. Mungkin kamu bisa membawakannya untukku. Tentu tidak masalah. Oke guys, dia perlu honeycomb guys. Bang Surya ada honeycomb, kita langsung berikan aja ke dia. Nah, bangun. Apa kamu membawa madu? Ya, saya melakukannya. Terima kasih banyak. Lemnya perlu waktu untuk mengering. Bisakah saya meminta bantuan Anda lagi? Saya Kapten Favor, melakukan kebaikan adalah takdir saya. Oke, dia minta bantuan lagi guys. Baiklah, bisakah kamu kembalikan ke Roslawa dan Barlim? Aku tidak ingin menghadapi kemarahan mereka, terutama kemarahan Barlim. Lebih baik pergi ke Roslawa. Oh, tentu saja, tidak masalah. Tolong kembalilah besok. Sampai jumpa besok. Oke guys, jadi si Sulibor ini dia itu mengambil cangkirnya si Roslawa guys. Tapi dia itu semuanya baik ya, ingin memperbaiki cangkir yang sudah tidak ada gagangnya. Sayangnya dia tidak ada lem. Lemnya itu menggunakan honeycomb. Kita sudah memberikan dia lem, katanya besok baru kita temuin dia untuk mengambil cangkir yang dimaksud kali ya, yang diperbaiki. Oke, selesai misinya. Kita bisa ke lokasinya ini guys, 125 meter. Kita akan bergerak di malam hari ya, biar kita bisa menyelesaikan misinya guys. Kayaknya orang udah pada tidur nih. Oke. Nah, di sini.
Dia udah tidur guys. Bangunkan. Woi, bangun, 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 bangun. Kita bangunkan dia dulu guys. Halo, halo. Apa yang membawamu ke sini? Saya dengar Anda sering ikut lomba minum di kedai tavern. Tidak, hanya ambil bagian tetapi juga menang. Berarti kamu hebat dong. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat atas kemampuan Anda menahan minuman. Terima kasih banyak. Dan mengapa Anda bertanya? Apakah Anda ingin menghadapi juara minuman di Piastovia? Kita bilang sebenarnya saya sedang mencari muk tanah liat yang hilang. Muk tanah liat, mengapa saya harus tahu apapun tentang muk? Apa maksud Anda? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu gugup? Aku gugup? Tidak, sama sekali tidak. Oke, kita akan bilang baguslah. Oh, lihat, Quartermaster dan Barlim. Atau kita akan bilang jangan berbohong padaku. Aku tidak buta. Nomor 2 guys. Nah, dia ngaku guys. Baiklah, baiklah. Aku mungkin telah mengambil satu. Tuh, langsung minum guys. Oke, lihatnya. Tapi aku tidak akan mengembalikannya. Kita akan bilang kenapa tidak? Terus si Maslow bilang, karena berkat cangkir ini aku memenangkan lomba minum yang terakhir. Oh, jadi kamu mencurinya begitu saja. Terus si Maslow bilang, aku pantas mendapatkannya. Aku yakin berkat itu aku tidak akan pernah kalah. Aku menganggapnya sebagai hadiahku. Anda tidak bisa memberikan semua pujian kepada cangkir itu. Anda memenangkan kompetisi bukan karena cangkirnya. Kita bilang begitu ya guys, nomor 1. Terus si Maslow bilang, ayo buat kesepakatan. Kita akan berdua minum minuman sebentar. Kalau aku menang, aku akan menyimpannya. Dan kalau kau tidak, akan memberitahu si Barlim. Dan jika saya menang, Anda akan mengembalikannya. Cukup adil. Mari kita lakukan ini. Oke guys, kita ditantang untuk melawan meminum minuman keras dengan dia guys. Oke, kita bakal ikutin ya. Anda melihat bahwa sebagian besar bir tidak mendarat di mulut lawan Anda. Terapkan strategi yang sama tetapi lebih baik. Atau kita akan bilang, dasar bajingan licik, kamu menang bukan karena cangkir tanah liat yang beruntung, tapi karena curang. Kasar juga ya kita ya guys ya. Tunggu. Aku bisa memberimu cangkir tanah liat berdarah ini sekarang. Dan aku bisa membayarmu karena tidak memberitahu siapapun. Itu adalah kata yang tepat. Atau kita bilang, Anda tidak bisa menyuap saya. Nomor 2. Misinya selesai guys kan. Kita diminta untuk membuat travelan Claymuk ya. Kita langsung berikan ke dia aja ya guys ya. Waduh. Oh, bukan berikan ke dia guys, tapi berikan kepada 80 meter ya, pada Barlim. Oke, kita mendapatkannya guys. Dan kita harus mengganggu si Barlim lagi guys ya. Kita akan menyelesaikan story questnya. Cukup seru untuk story questnya, tapi kita laksanakan di malam hari ya. Gak masalah guys, masih nampak kok. Oh, si Barlimnya tinggalnya di sini guys. Nah, halo Barlim, bangun. Ini Bang Surya sampai lembur nih karena kamu. Beruntungnya menemukan pencuri muk. Kita akan bilang sedikit. Aku sudah mengambil salah satu cangkir tanah liatmu. Oh, bagaimana? Di mana itu? Maslow mengambilnya sebagai cangkir keberuntungannya, namun dia mengembalikan saat saya menang bersamanya. Oke. Oh, marah dia guys. Muk keberuntungan. Aku akan menunjukkan padanya muk keberuntungan. Kita perlu bicara, tapi terima kasih banyak. Oke, sama-sama.
Misi selesai guys, keren. Masih ada ya, masih ada 3 guys. Kita diminta untuk berbicara kepada Rabbit Princess ya, enggak, Rasik New guys. Kita diminta berbicara sama Rasik New. Oke, ayo. Rasik New di sini. Untungnya kita bisa ganggu dia pada saat dia lagi tidur ya guys ya. Untungnya. Oh, masih kecil dia guys. Kita bangunkan dia. Dia udah remaja sini. Apakah ada hal penting yang mulia tidak suka menunggu? Kita akan bilang, di mana Anda menemukan cangkir tanah liat ini? Di semak-semak katanya. Oke, kita akan bilang di semak-semak pasti ada yang kehilangannya di sana. Itu cangkir dari kedai minuman. Kalau kamu memberikannya padaku. Lalu si Rasik New bilang, tidak, itu putri kelinciku. Kita akan bilang, terakhir kali saya memeriksa kelinci terlihat sedikit berbeda. Belum lagi putri-putrinya. Oke, orang mungkin iri dengan imajinasimu, tapi itulah hak milik kedai minuman. Kembalikan sekarang juga, jangan berdiskusi. Kita udah nggak sabar lagi ya guys ya. Bosan, ini putri kecilku dan aku menyukainya. Suatu hari nanti kamu akan menemukan seorang gadis dan jatuh cinta padanya. Atau kita akan bilang, wah ini lebih buruk ya dari yang kukira. Dia tidak nyata. Bermainlah dengan anak-anak sungguhan. Anak-anak lain bodoh. Aku lebih suka kelinci dan suatu hari nanti aku akan mematahkan kutukannya dan aku akan menjadi raja kelinci. Jadi setidaknya pergilah dan bermainlah dengan kelinci sungguhan di cangkir tanah liat. Sekarang kembalikan atau aku akan berbicara serius dengan orang tuamu. Kita akan ancam dia ya. Aku benci kamu. Oke, aku tidak peduli. Berikan saja padaku. Ngotot kita guys. Akhirnya dia berikan juga ke kita. Tidur kamu. Udah dia tidur guys. Ini orang tuanya. Oke lah. Wah, sampai pagi nih kita menyelesaikan misinya guys. Ayo kita kesini dulu. Sampai pagi kita guys. Luar biasa nggak? Nah, Roslawa. Kita bangunkan dia lagi guys. Apakah Anda kesini karena bir atau cangkir tanah liat? Saya membawa pulang putri kelinci yang mulia. Tapi saya tidak yakin apakah saya paham. Saya tidak yakin apakah saya melakukan keduanya. Tidak apa-apa, itu cangkir tanah liat Anda. Oh, terima kasih banyak. Selesai misinya guys, Rabbit Princess. Misi selanjutnya mungkin yang ini kali ya. Oh, ini kita diminta untuk berbicara sama Sulibor lagi guys. Sulibor yuk. Sampai pagi kita guys menyelesaikan misinya. Karena ini sudah keesokan harinya, kita sudah bisa berbicara sama Sulibor. Mungkin cangkirnya sudah selesai guys. Sudah dilemnya. Mana ini ya. Halo Sulibor. Bangun. Sudah pagi. Kamu sudah selesaikan belum? Sudah siap. Bagaimana menurut Anda? Masih bagus seperti baru. Mereka bakal tidak akan menyadarinya. Berarti dia sudah selesai membuat muknya guys. Padahal lagi tidur dia, kok bisa? Oke. Kita akan membawakan muknya itu yang sudah diperbaiki. Kita akan kasihkan ke Roslawa. Roslawa masih di rumah guys. Belum buka toko dia. Masih tidur malahannya. Bangun. Halo, bagaimana pencarianmu? Saya memiliki salah satu cangkir tanah liat yang hilang. Oke, bagus sekali. Oh, apakah itu rusak? Ya, Sulibor merusaknya terakhir kali dan ia memperbaikinya sebelum
membawanya kembali, tetapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Kasihan dia. Baguslah dia mencoba, tapi kurasa itu tidak akan bertahan lama. Terima kasih banyak. Yang penting niatnya. Iya guys. Jadi benar ya guys ya. Dari 5 orang ini, ternyata 5 orang pelanggan dari si Rosulawa ini yang mengambilnya guys. Ada yang ngambil karena cangkir keberuntungan, ada yang ngambil karena dia mirip kelinci Princess ya. Ada yang mengambil karena apa namanya harus diperbaiki gitu loh. Oke lah, sekarang kita akan mencari Claymore yang hilang ya dari pos nomir guys. Wow, kita disuruh mencari. Cari di mana? Oke, mungkin di sekitar sini kali ya guys ya. Di mana ya? Apakah di sini? Oh, ini kali ya. Oh iya, ini guys. Claymore close by. Oh iya benar, kita diminta untuk mencari di sekitar area sini. Ada 5 cangkir guys. Gitu. Oh, ada muncul guys tuh. Oh, cukup mudah. Udah ada 2 di sini. Oke, ada batu. Ini nggak ada. Kita cari lagi guys. Ada batu. Kita bisa melihat bayangannya. Kita punya indera ke-6 yang sudah maksimal tuh guys. Maksudnya melihat ada smoke tuh. Ada 2 tuh. Di sini guys tuh. Nah, di sini dia. Oh, berarti lewat sini dia. Oke. Kita akan mencari sampai 5 ya. Oke. Ini guys. Oke, kita akan ambil dulu. Oh, keren. Satu lagi guys, di sini guys, di atas. Nah, nih. Yes. 5 cangkir udah kita temukan. Kita akan memberikannya kepada pas nomir ya. Ayo. Nomir itu ada di dalam ya. Masih tidur dia guys. Iya. Oke. Balim kita kasih suaminya si ini. Oke. Ada berita. Saya menemukan beberapa cangkir tanah liat milik kamu. Saya sering melihat hal itu. Apa yang terjadi pada mereka? Oke, mungkin pos nomir terus-menerus kehilangannya saat mabuk. Sebanyak itu, desar ya guys. Aku tidak akan pernah membiarkan dia keluar dari kedai minumku tanpa ramuan ketenangan. Oke, mungkin itu ide yang bagus kita bilang. Misi kita selesai guys. Wow, seharian ya kita menyelesaikan misi yang namanya story quest. Keren kan? Jadi story quest ini kalau kita ikutin jalan ceritanya keren sih guys. Oke, jadi masalahnya udah selesai. Ini masalah muk yang hilang ya oleh yang pemilik kedai yang di sini guys. Ya udah. Berarti misi story-nya di sini selesai. Yuk, sekarang kita akan menyelesaikan misi story yang ada di desa sebelah guys. Di sini ya. Nah, kita bisa tandain sih. Oke. Kita akan ke mana nih? Klonika ya. Oke, Klonika areanya di sini sih. Nah, di sini guys. Kita bisa ikutin tanda turunnya. Oh, ini guys. Namanya Syabora. Halo Syabora. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Anda tampak kesal.
Saya selalu seperti itu karena salah satu babi dalam kawanan saya terus-menerus menjauh dari yang lain. Untungnya, babi itu selalu pergi ke timur. Saya telah memungutnya berulang-ulang. Bisakah Anda melakukannya untuk saya setidaknya sekali? Bisa dong. Babi kamu itu bentuknya gimana? Ya, dia masih kecil, berusia 3 tahun, tetapi setelah lagi akan berusia 4 tahun. Namanya Wislow, dan dia anak babi kecil yang penasaran. Ingatkan dia untuk kembali dan tidak pergi jauh-jauh dari desa. Terima kasih banyak. Nomor 2 ya guys ya, hanya untuk mengingatkannya, benar. Oke, come out, come out. Dia memanggil putrinya sebagai seorang babi, babi kecil ya guys ya. Oke, areanya di situ. Ini guys. Oh, apakah ini babi guys? Wislow ini kan anak kecil yang berusia 3 tahun dan bentar lagi 4 tahun guys. Dia lagi main patung-patungan di sini. Astaga. Halo. Baiklah, kamu anak babi yang aneh. Little Piglet. Begitulah ibuku memanggilku. Kau pasti temannya? Benar. Dia khawatir dan ingin kamu pulang. Wah, usia 3 tahun pandai ngomong dia guys. Aku tidak akan pergi. Aku sedang bermain peta umpet dengan kuda mainanku. Namanya Chestnut. Tidak akan ada yang menemukannya. Oh, apakah dia tersesat? Saat aku menemukannya, maukah kau berjanji untuk pulang? Kau boleh mencoba, tapi kau tidak akan menang. Tidak ada yang tahu bahwa dia bersembunyi di tumpukan kayu. Tentu saja tidak, nak. Tetapi biarkan aku mencoba. Kita diminta untuk mencari ya di tumpukan kayu, guys. Oke. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada chest di sini ya. Ini adalah tumpukan kayu terkecil di sekitarnya. Tidak ada banyak yang dicari kecuali mainannya sangat kecil. Oke, kita akan perhatikan lebih dekat dan balikkan beberapa potongan kayu. Anda membolak-balik beberapa lembar, tetapi seperti yang Anda duga, tidak ada yang menarik di tumpukan ini selain beberapa cacing yang melarikan diri ketakutan dan sisa apel busuk. Oke, jadi tidak ketemu ya guys ya. Ada lagi di sini. Kamu berdiri di depan tumpukan kayu bakar besar yang baru dipotong. Aroma damar sedikit menggoda hidung Anda. Cari tumpukan mainan kuda yang disembunyikan Wislow. Cari lagi guys. Piles cukup homogen. Hampir seluruhnya terdiri dari atas potongan kayu berukuran serupa kecuali satu batang kayu panjang yang langsung menarik perhatian. Ambil tongkat panjang ini dan perhatikan lebih detail. Ini bukan tentang sembarangan yang jatuh dari pohon. Tongkat ini telah diolah dengan hati-hati untuk dijadikan tulang punggung mainan. Anda dapat melihat bahwa tongkat ini sedikit aus di area tempat anak meletakkan mainan di antara kedua kakinya saat bermain. Tinggalkan tempat tersebut dengan tongkat. Oke. Oh, gitu ya guys ya. Misi selanjutnya ada tumpukan kayu lagi di sini guys. Anda mendekati tumpukan sampah kayu. Tumpukan itu berisi beberapa benda pecah yang dibuang oleh penduduk desa Klonika. Ada sesuatu yang menyerupai mainan kayu yang ditumpukan itu. Kamu sedang mencari-cari di antara tempat sampah, memunguti papan yang rusak terbuang dan roda-roda tergerobak yang patah. Ketika sepotong kayu kecil yang tak mencolok menarik perhatian Anda. Ambillah sepotong kayu kecil dan memperhatikan lebih dekat. Itu adalah tongkat kayu pendek yang dipoles dengan hati-hati. Bentuknya seperti gagang kuda mainan.
tinggalkan tumpukan itu. Oke. Kita sudah mengambil beberapa bagiannya yang akan dibentuk menjadi kuda, guys. Nah, ini yang terakhir yang perlu kita periksa ya. Tumpukan kayu ini sudah lama tergeletak di sini. Kayunya ditumbuhin tanaman dan kayunya terlihat lebih tua dan lebih rapuh. Oke, Anda memperhatikan bahwa ada ruang kecil di bawah lapisan kayu bagian atas. Letakkan tangan Anda di antara potongan-potongan kayu dan rasakan apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tangan Anda menyentuh sepotong kayu besar dan keras yang tidak cocok dengan kayu-kayu lapuk dan tua di sekitarnya. Potongan kayu itu memiliki bentuk aneh yang Anda dapat pegang dan tarik dengan mudah. Anda meninggalkan tumpukan lama ini dengan kepala kuda kayu mainan yang hilang tongkat dan pegangannya. Nah, selesai guys. Kita akan kasihkan ke si Wislow yang berusia 3 tahun guys. Ini sudah aku bilang itu tidak dapat ditemukan. Kita akan bilang benarnya saya menemukannya, namun itu sudah hancur berkeping-keping. Itu tidak mungkin. Kamu curang. Aku tidak mau mainan yang rusak. Buang saja. Jangan khawatir, ini hanya 3 elemen. Lihat, saya sudah menyusun kembali. Kita sudah memperbaikinya guys. Oh, sudah diperbaiki. Tapi sekarang aku tidak akan membeli yang baru. Wah. Tenanglah nak. Ayo buat kesepakatan. Aku akan menyimpan mainan kuda itu dan kau akan memberitahu orang tuamu bahwa mainan itu hilang. Kita akan membujuk dia untuk pulang kan. Ya, sama saja seperti hilang dan rusak. Sekarang masalah dengan mainan Anda sudah terpecahkan. Silakan berangkat. Aku harus pulang sekarang. Ibu mungkin khawatir. Lagi pula aku lapar. Aku yakin dia punya cemilan asin. Tentu saja jangan pergi terlalu jauh dari rumah lagi ya. Ya, katanya. Oke. Kita akan berbicara sama Siabora guys. Dia akan pulang ke rumah nih. Siabora yuk. Pada dekat aja ya. Dia ada di rumah ini. Oh ini guys. Bagaimana dengan anak babi kecilku? Mulai sekarang Wislow harus lebih dekat dengan penyelesaiannya. Jadi dia tidak akan pergi lagi. Apa yang kamu lakukan? Atau lebih tepatnya apa yang menarik di sana? Dia membongkar kuda mainannya dan menyembunyikannya di tumpukan kayu. Kuda ini lagi. Kuda itu terus-menerus hancur berkepingnya selama beberapa waktu. Mainan itu dibuat oleh mendiang ayahnya, yang merupakan seorang penebang kayu dan seniman kayu. Itu menjadi duri dalam daging bagi suami saya karena ia berharap Wislow akan menjadi seorang pemburu, bukan tukang kayu. Oke, kebetulan saya telah menyusun kuda itu. Ini dia. Kita kasihkan guys. Oh, itu tentu saja. Baiklah, suamiku akan mengeluh lagi. Mungkin suatu hari nanti aku akan memberikannya kepada penebang kayu untuk diperbaiki. Sementara itu, terimalah cemilan asin ini sebagai tanda terima kasihku. Ini resep keluarga. Jika kau menginginkan lebih, aku bisa menjual beberapa cemilan tambahan. Aku menyiapkannya di setiap musim. Oke, terima kasih. Kalau saya suka, saya akan kembali lagi. Misi story-nya selesai. Jadi si ibu ini mengeluh anak baik. Ternyata yang dianggap anak babi itu adalah anaknya sendiri guys. Tapi karena dia ada memelihara babi, jadi dia suka menganggap anaknya itu sebagai babi juga ya guys ya. Waduh. Oh, ceritanya sangat keren guys. Oke, kita lihat di sebelah kiri atas ada 43 warga yang kehausan. Bang Surya akan pulang. Halo. Nah, di sini kita bisa kembali ke Borneo Village dalam menggunakan fast travel ini, guys. Wow, kemarin ada yang komen juga. Kalau kita selesai membangun village size ini, kita bisa teleport dengan cepat, guys. Wah, keren. Langsung pulang ke rumah, guys.
tanpa harus pulang lagi kita guys. Borneo Village, keren. Mantap sekali guys. Oke, kita akan segera ambil minuman untuk warga kita. Mana? Oh ya, habis ya guys ya. Ini tinggal bucketnya aja sih, yang isi airnya udah nggak ada guys. Oke lah, kita akan ambil semuanya. Ya, kita akan ke sini dulu guys, yang water ya. Nah ini, oke. Nah ini kita tinggal masukin aja. Wow, berat ya. Oke, harusnya sudah tertangani ya. Udah beres. 2 misi story sudah kita selesaikan dan masih belum kebuka kan? Belum guys. Kita akan lanjut menyelesaikan misi story berikutnya. Cuman sayangnya dari sini kita nggak bisa teleport ke Piestovia. Iya, karena di sini nggak ada kudanya guys. Kita bisa pulang dengan cepat, tapi tidak bisa pergi dengan cepat. Kita akan pergi ke desa berikutnya lagi untuk menyelesaikan misi story di desa berikutnya. Jadi setiap desa itu mempunyai ceritanya sendiri ya. Baik itu masalah rumah tangga, masalah setiap keluhan warga, kita bisa menyelesaikannya guys. Kayak seperti dia di Piestovia tadi kan, pemilik kedainya itu kehilangan muknya terus guys. Itu adalah permasalahan warga ya. Oke lah, sekarang kita sudah sampai di Ostoya. Desa Ostoya ini kita bisa melihat di tanda seru sini. Nah, kita bisa menyelesaikan misi di desa ini. Dimana di sini, desa di sini juga punya beberapa keluhan kali ya. Kita akan ke sini. Oh, ke sini guys. Ada nelayan lagi cari ikan dia. Halo, namanya itu Zizir guys, Zizir. Oke, kita akan ajak ngobrol dulu. Waktu istirahat. Ada yang bisa saya bantu tuan? Oke, ngapain dia tuh? Dia mau keringkan tangannya kah? Oh ya, aku membutuhkannya. Pertama, nyamuk-nyamuk sialan itu membuat hidupku sengsara dan sekarang istriku menjadi gila. Terakhir kali dia segembira ini adalah saat bulan madu kami. Aku tidak mengerti apa yang ada di dalam pikirannya. Ada apa dengan dia? Istrinya sampai gila katanya guys. Oke, semuanya Dobrostulka ingin mengadopsi anak. Meskipun kami tidak punya ruang kosong di rumah dan terus-menerus digigit oleh monster-monster kecil yang berdengung ini. Dengarkan, untungnya dia bukan satu-satunya yang ingin menampungnya. Istri Bronimir juga tertarik pada si kecil. Aku tahu Ostoya menerima siapa saja, tetapi aku lebih suka dia pergi ke keluarga lain selain keluarga kami. Itu yang terbaik. Tolong bantu aku dan bicara dengan mereka ya. Tanyakan kepada mereka tentang anak bernama Janek. Oke, itu merupakan hal yang agak aneh untuk dilakukan, tetapi begitulah adanya. Kita diminta untuk berbicara sama. Oke guys, ada 2 orang bisa kita ini ya, ketemu ya di sini guys. Ya betul, ada 2 orang. Ke istrinya sama ke anaknya guys. Dobrostulka itu istrinya. Nah ini istrinya guys nih. Halo, nggak gila kok dia guys, aman. Selamat datang di tempat terindah di Oxbow. Saya baru saja mengetahui bahwa kita memiliki calon anggota baru di komunitas kita. Seorang anak kecil telah menemukan jalannya ke Ostoya. Kita akan bilang itulah sebabnya aku di sini. Apakah menurutmu kamu sanggup membesarkan anak lagi? Oh, tentu saja. Saya seorang ibu yang berpengalaman dan saya sudah memiliki 2 anak. Ostoya tidak pernah menolak mereka yang membutuhkan. Saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri jika saya melanggar aturan ini. Itulah tujuan utama keberadaan kami di sini. Oh, apa pendapatmu tentang anak yatim ini?
Gadis malang itu pasti sudah melalui banyak hal. Gadis muda seperti itu tidak seharusnya sendirian. Di sini dia akan hidup dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Tidak seorang pun akan bertanya tentang latar belakangnya atau orang tuanya. Di Ostoya kami semua setara, terutama karena saya dan suami saya, Prominir, sangat mematuhi peraturan setempat. Oke, kita akan bilang anak laki-laki namanya Janek. Apakah Anda pernah melihatnya? Saya belum pernah mendapat kesempatan itu, tetapi entah saya melihatnya atau tidak, itu tidak akan mengubah sikap saya terhadap anak-anak ini. Ostoya terbuka untuk siapa saja. Siapa saja yang mau mengikuti aturan kami, tentu saja. Kamu harus cari tahu dulu tentang anak itu. Aku pergi dulu. Oke, kita akan berbicara sama Dobro Sulka lagi, guys. Di sini ya. Dobro Sulka. Oke, siapakah dia, guys? Halo, apakah Anda melihat anak laki-laki yang baru saja berkeliaran di desa? Namanya Janek dan dia tampan. Dia kecil ini dewasa dan pintar, melebihi usianya. Andai saja pria kecil yang pintar itu ada di sampingku. Wow, Anda tampaknya sangat gembira dengan anak ini. Janek bertingkah hampir seperti orang dewasa. Tidak banyak yang harus saya lakukan untuknya selain memberinya tempat tinggal karena ia sudah dibesarkan dengan baik. Dengarkan, lagi pula anak laki-laki itu sangat tampan dan pasti akan tumbuh menjadi seorang pangeran. Dan orang seperti dia, aku bisa berjalan-jalan dengan bangga di desa. Oke. Kita akan bilang, apakah menurut Anda cocok menjadi ibu asuh? Tentu saja, aku sudah membesarkan seorang anak yang tidak lahir di dalam rahimku. Radomila, dia monster. Gadis ini hampir tidak pernah di rumah. Sungguh sulit untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikirannya. Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu tetapi tidak ada hasilnya. Jarak kami berbeda. Oke, saya akan melihat bahwa Anda memang bertekad untuk menerimanya. Semoga Anda sehat selalu. Baru kita akan berbicara sama si Janek. Apakah menurun? Oh, ini guys Janetnya. Ganteng, pintar ya. Ternyata dia mainannya di sini. Selamat pagi Tuan, saya sudah lama berdiri di sini. Penduduk setempat hanya menunjukkan saya dan mengatakan bahwa ada perdebatan tentang rumah mana yang harus saya tempati. Mereka menyuruh saya menunggu tetapi saya sangat lapar dan haus. Apakah maksud Anda mereka bertengkar tentang membesarkan Anda dan lupa memberi Anda makan? Saking sibuknya mereka guys ya, memperebutkan si anak ini. Mungkin mereka sedang sibuk. Aku tidak ingin menjadi beban. Tapi aku benar-benar lapar dan haus. Bisa kau membawakan roti dan beberapa tetes air untuk membasahi mulutku? Jangan menghalangi jalan siapapun dan jangan menyakiti siapapun. Begitukah aturan-aturan ini? Menyedihkan. Aku akan memberikanmu makanan. Dia membutuhkan water skin, wet meat roll, dan the right meat ya. Oke. Nah, saatnya kita pulang dulu guys. Karena kita lihat warga kita sudah kehausan ya. Oke. Udah guys. Kita sudah sampai di rumah. Kenapa tidak? Oh, Bang Surya salah guys. Sorry. Kenapa Bang Surya taruh minuman di resource? Harusnya taruhnya tuh di sini ya guys ya. Sorry ya. Nah. Aduh, sampai Bang Surya kelupaan guys. Dah. Gak apa-apa sih. Berjalannya waktu mereka akan kembali lagi senyum dan presentasinya bisa sampai dengan 100% nantinya guys. Oke, kita sudah penuhi minuman mereka. Tuh hilang ya. Sudah mulai naik kembali lagi. Yes. Oke, sudah mulai malam lagi guys. Oh my god, banyak sekali ya misinya. Ya, kita diminta untuk membeli atau memberikan water skin with water.
Wet roll sama dried meat ya. Daging kering wet roll. Kita bisa beli sih di pasar. Ya ya ya. Oke guys, kita sudah sampai di Piestovia. Nah, di sini Bang Surya akan membeli beberapa yang dibutuhkan si Janek ya. Oke, kita lihat pedagangnya sudah pada istirahat ya. Bukan dia sih. Mungkin di sini kali di Treveran ada jual kali guys. Kita akan membeli dry meat 1. Wet roll ya. Nih, wet roll ada. Sama water skin of water. Mungkin sama si balim kali ya. Ah, nih guys, water skin of water ya. Oke. Nah, ada guys bahannya di sebelah kanan atas sudah ada ya. Oke lah, saatnya kita akan kembali ke Ostoya. Kita akan memberikannya kepada si Janek karena dia bilang dia sudah lapar dan haus. Saking banyak mau memperebutkan dia untuk mengasuh anak ini, jadi dibiarin kelaparan guys. Nih Janek, makanannya yang kamu butuhkan. Halo, udaranya segar. Aku mencium aroma makanan yang lezat. Apakah itu untukku? Ya, ini bergizi dan akan memuaskan rasa lapar Anda untuk beberapa waktu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Makanannya terasa lezat yang seperti biasanya. Sementara itu, aku mendengar beberapa rumor di desa. Kita mendengarkan lagi ya. Saya diberitahu bahwa ada 2 keluarga yang berencana mengasuh saya. Mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, jadi saya harus menanggung biayanya sendiri. Maukah Anda membantu saya mengambil keputusan? Dobrosulka memperhatikan Anda dengan sesama. Dia tidak punya apa-apa untuk Anda selain pujian. Jizuya adalah wanita yang berprinsip. Mungkin sedikit kaku di bawah atapnya, tetapi Anda tidak akan kekurangan apapun. Kedua wanita itu ingin memanfaatkanmu demi keuntungan pribadi mereka. Bagi Dobsural, kau akan menjadi hiasan rumah tangga, sementara Jizuya hanya memenuhi kewajiban moralnya terhadap prinsip-prinsip desa. Sulit untuk menentukan keluarga mana yang lebih baik untuk Anda. Tidak ada masalah di mana Anda akan berakhir. Buatlah pilihan Anda sendiri atau lempar koin. Ya, kita akan jawab nomor 4 aja guys ya. Biar apa namanya ya, pilih salah satu menggunakan lempar koin guys. Keluarga lain punya masalah mereka sendiri. Kalau begitu aku akan memikirkannya. Menunggu hari besok guys. Dia akan memikirkannya, kira-kira dia akan ikut keluarga yang mana ya guys ya. Cuman sayangnya di game ini namanya itu agak sulit dihafalin guys. Oke lah. Maksudnya akan pulang lagi ke village. Nah, edaknya kita bisa pulang, tapi perginya kita harus melalui Piestovia guys. Setelah karena sudah malam, Bang Surya akan tidur aja ya. Next day. Oke. Ada yang komen juga mengenai rumah kita. Nah, ada yang komen mengenai rumah kita itu kalau dindingnya itu bisa kita dekor. Oke, sebelum kita menyelesaikan misi, mungkin kita akan dekor bentar guys ya. Nah, kita bisa dekor seperti ini guys, menambah planter di sini. Iya. Nah, kita bisa menanam pohon di sini guys. Bunga-bunga maksudnya. Bunga ini itu keren kan? Jadi kita bisa nambah planter di sini. Nah, nanam aja bunga ini guys, keren. Dan ada yang komen juga kalau kita bisa mengubah jendela yang lebih keren. Mungkin jendela ini ya keren guys, bisa open ya. Nah, buka guys, keren.
Dan katanya rumah kita itu kainnya terlalu tertutup. Ya udah, kita ganti aja, guys. Bayi kita mana? Oh, masih bayi deh, guys. Belum besar ya? Belum balita dia. Oke, setelah permintaan Bang Surya akan buka jendelanya biar ada angin masuk ya. Oke, gitu kan, guys. Nah, ini untuk yang di dalam. Untuk di luarnya kita bisa kasih jendela. Nah, ini guys. Bisa kita buka jendelanya. Wow, keren. Ini juga kita kasih jendela. Kasih jendela yang lebih bagus lah. Inilah ya. Oke. Nah, keren kan? Kita bisa tambahin ini guys. Pot ya. Mungkin pot lebih bagus nih. Karena kita bisa kasih bunga-bungaan. Nah, ini. Ini juga kita kasih pot bunga. Oke. Wow, keren ya guys ya. Sekarang lagi hujan ya. Ada suara hujan. Ini potnya bisa kita ganti sih. Yang lebih besar aja guys. Nah, ini keren. Yang lebih panjang aja ya kita. Keren. Jadi semua dindingnya bisa kita kasih. Ini juga bisa guys. Keren. Ini juga bisa kita kasih yang ini. Mantap. Kasih yang mana lagi guys? Oke, bunga lagi guys. Keren. Nah, sini juga bunga lagi. Oke. Ini jendela. Kita buka dulu jendelanya. Yes. Kita bisa tambahin ini guys. Wah, keren. Nah, inilah ya. Bunga. Sip. Ini udah ada bunga. Ini pintu kita bisa kasih pintu yang paling keren dong. Oh, pintu ini keren guys. Oke. Pintu ini keren banget. Oke, ini kita bisa kasih. Oke, ini ya. Ini aja ya. Ada lampu lagi kita kasih. Oh, keren. Oke. Kita kembali ke Janek ya. Selesaikan misi story-nya. Yuk guys, kita akan ke Ostoya lagi ya. Oke, sudah sampai guys. Nah, kita akan berbicara sama si Janek lagi karena sudah hari esok dan hari ini lagi hujan. Janek, kamu di sini terus nggak kedinginan karena hujan? Oke, kita ajak dia ngobrol-ngobrol lagi guys. Aku senang bertemu denganmu lagi. Kau benar menasehatiku untuk tidak memilih kedua keluarga itu. Ini bukan tempat yang tepat untukku. Oke, setidaknya kamu tidak kelaparan lagi. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Saya punya rencana, tetapi saya harus meminta bantuan Anda. Itu akan memungkinkan saya untuk kembali melakukan apa yang saya lakukan bertahun-tahun lalu. Sekarang saya benar-benar merasa itulah yang ingin saya lakukan. Bertahun-tahun lalu, kurasa kau punya masalah dengan hitungan, nak. Jangan-jangan dia sudah dewasa, guys. Karena dia bersikap dewasa, tapi wajahnya seperti anak-anak kali ya. Jangan biarkan penampilanku membingungkanmu dengan jauh. Aku mungkin kecil, tapi beginilah aku selama ini. Aku tidak tahu kapan aku lahir. Tapi aku ingat apa yang kulakukan setidaknya 16 musim dingin yang lalu. Oh, tidak mungkin. Tunggu, dan kamu berpura-pura menjadi anak kecil? Tuh, yang Mas Surya bilang benar kan? Orang-orang melakukan hal-hal yang lebih buruk untuk bertahan hidup. Saya tidak akan menolak makanan hangat dan atap di atas kandang saya jika saya harus berpura-pura menjadi anak muda dari waktu ke waktu. Mereka bisa lolos dari banyak hal. Dengarkan. Saya menyebutkan bahwa saya punya permintaan untuk Anda. Dan ini masalah hidup dan mati saya.
Saya perlu membuat ramuan khusus dan saya kekurangan bahan-bahan akhirnya. Saya tidak akan membagikan resepnya, tetapi saya akan memberitahu Anda bagaimana cara mempelajari setelah Anda membantu saya. Oke, saya akan membantu Anda. Saya ingin tahu banyak hal tentang kisah Anda. Saya sudah mengumpulkan beberapa anggur yang akan menjadi campuran unik saya. Percayalah, sulit untuk mendapatkannya dalam kasus saya. Dan saya harus menjaga tempat saya menyembunyikannya. Bawa saya beberapa botol tanah liat, kain linen, dan juga beberapa wol. Tolong, itu penting. Oke, saya sedang dalam perjalanan dan sebaiknya Anda mengawasi botol-botol itu. Kita diminta untuk membuat clavier 3 wool ada guys. Cuman clavier kita nggak ada ya. Clavier. Jangan mencuri sih guys. Ya udahlah. Bang Surya akan beli di ini aja guys, di Piestovi aja ya. Ya. Piestovi ya. Kita akan membeli clavier. Yang lain kita ada guys, cuman clavier aja kita nggak ada ya. Oke. Clavier nih guys. Clavier. Oh, nggak ada ya. Ada clay botol, bow, juk, muk, vase. Oh ini guys claviernya. Dia butuh berapa sih? Oke. Oke, dia butuh 3 aja ya. Udah Bang Surya beli guys. Yuk kita kembali lagi ke Janek. Oh ini benar-benar hujan nih guys. Oke. Gimana di sini ya? Oke. Kita akan berikan kepada dia. Kamu kembali. Terima kasih atas barang-barangnya itu. Ini akan mengesankan. Itulah jalan keluarku dari sini. Tunggu, apa ini semua tentang begini? Beberapa tahun yang lalu saya tinggal di kota Batu dan saya magang pada seorang pria yang menyebutkan dirinya sebagai seorang alkemis. Dia tidak hanya menciptakan berbagai ramuan tetapi juga zat-zat yang tidak biasa. Salah satunya misalnya adalah membuat lantai licin sehingga lebih mudah untuk memindahkan barang-barang berat. Oh, itu adalah masa-masa yang menarik. Saya belajar banyak, tetapi sang guru sudah tua. Dan suatu hari ia tidak sengaja meminum sebotol penghilang karat. Cara yang mengerikan untuk dilakukan. Bengkelnya diambil alih dan saya berakhir di jalanan. Tentunya Anda tahu banyak. Tidak bisakah Anda mencari pekerjaan di tempat lain? Saya tidak memiliki peralatan atau bahan. Saya menyelinap ke bengkel untuk mengambil beberapa. Tapi saya tertangkap oleh pemilik baru dan dicap sebagai penjahat. Mereka bakal ingin memotong tangan saya, tapi saya berhasil melarikan diri dari kota itu. Mendengarkan, Anda tahu sisanya? Saya berkeliling di berbagai desa. Seringkali berpura-pura menjadi anak kecil yang memberi saya makanan dan tempat berteduh, tetapi selalu sampai pada titik tertentu. Itulah sebabnya campuran bersinar ini akan membantu saya menemukan master baru dengan bengkel yang tepat. Oke, saya pikir Anda terjatuh dengan kepala terbentur, botol yang menyala, omong kosong. Tidak. Ada kapas di dalamnya dan campuran anggur dan rempah yang disuling secara khusus. Anda melepaskan gabusnya, memasukkan sepotong kain linen dan membakarnya. Apinya lebih terang daripada obor. Kudengar ada seorang dukun yang tinggal di desa utara di hutan. Maukah kau mengantarkan hasil kerjaku padanya dan bertanya apakah dia mau menerima aku sebagai muridnya? Tentu saja kau akan lebih berhasil di alam liar daripada aku. Baiklah, berikan aku ramuan ini. Yuk guys, kita diminta untuk
menemui herbalis ya di Klonika. Cukup jauh, tapi harus kita lakukan guys. Klonika. Oke, kita akan antarkan ramuannya yang dibuat oleh Janek ke Bezirka guys. Terlalu dingin dia katanya guys. Bentar, Bang Surya akan pakai baju winter ya. Baju winter biar agak hangat guys, karena terlalu kedinginan kita. Oke, sudah. Aduh, keluarga kita kekurangan kayu bakar guys. Bentar, habis ini kita akan pulang. Nah ini guys, seorang alchemik ya, namanya Bezirka. Herbalis. Oke. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Ada seorang anak yatim piatu di Ostoya. Mimpinya adalah mempelajari ilmu alchemics. Bisakah Anda membantunya? Maaf sayang, tapi aku hanya seorang herbalis biasa. Aku menangani masalah-masalah kecil yang dialami orang-orang seperti flu biasa dan sakit kepala. Dan di waktu luangku aku memasak. Kurasa aku lebih berbakat dalam hal yang berakhir-akhir ini. Oke, kita akan bilang, bisakah Anda merekomendasikan orang lain? Anak laki-laki itu punya kebiasaan aneh membuat ramuan dari bahan-bahan yang tidak biasa, seperti botol aneh ini. Resep gila, eksperimen, dan komponen yang tidak biasa. Ada orang seperti itu. Tapi saya tidak akan pernah mempercayakannya kepada alim muda, kecuali jika Anda ingin anak itu sendiri menjadi bahan ramuan alchemik. Oke, jika berita tentang karyanya sudah tersebar sampai ke sini, dia pasti tahu satu atau dua hal. Siapakah dia? Saya terkejut. Ada seorang pria yang melompat keluar dari balik semak-semak sambil membawa pot yang ingin ia gunakan untuk menampung kotoran saya. Pria yang baik. Untungnya saya tidak harus menuruti keinginannya saat itu. Pokoknya cari dia di rawa. Semoga berhasil. Wow, terima kasih. Untungnya saya sudah punya sampel lain untuknya. Ada di rawa guys katanya. Wow, 400-an meter guys. Kita berada di sini. Oh, di sini guys. Ada tanda tanya. Nah, di sini dia. Jangan-jangan orang yang aneh itu ya guys ya. Aduh ya betul guys. Orang gila yang aneh di rawa yang di episode sebelumnya kita datangin guys. Ya betul-betul dia seorang memang alchemik ya. Karena dia mempunyai indera, mempunyai ilmu setan lah ya guys ya. Oke, kita akan ke sana. Gak apa-apa, kita selesaikan dulu guys. Oke guys, kita udah mau sampai. Yuk. Ya bener guys. Kita akan bertemu sama si ini guys. Oke. Mana dia? Oh, lagi di luar dia. Namanya Elric ya. Ya guys. Wis guys, memang punya ilmu gila sih dia. Tuh, kayak zombie dia guys matanya. Kita ajak ngobrol dulu. Oh, tamu. Apa yang kau simpan di sana, sayang? Apa kau menyembunyikan sebagian dirimu di dalam botol itu? Kayak kita akan bilang, ini hadiah dari seorang pemuda bernama Janek. Botol ini akan dibuka dan dibakar, lebih terang dari obor. Dia sedang mencari guru baru untuk membimbingnya dalam seni alchemy. Ahli bencana itu aku sayang.
Berikan padaku dan biarkan aku menciumnya. Oh, kau ingin membunuhku. Ini pembunuhan. Cepat, serang dia, pohon, lindungi dewa cantikmu. Oh, sekarang kau tidak bergerak. Apa maksudmu? Itu hanya botol yang menyala. Kau ingin membakarku hidup-hidup sambil menatap mataku langsung? Lelekan wajahku, ya. Lalu merangkak ke dalam sisa-sisa tubuhku yang segar dan hidup di dalamku seperti di dalam liang kuno. Aku menghargai orang yang berprinsip. Oke, seperti yang saya sebutkan, anak itu sedang mencari guru baru untuk mengajari ilmu alkimia. Maukah kamu? Itu yang seharusnya dilakukannya, tapi tidak, sayangnya. Tapi anak laki-laki itu punya keinginan untuk menjadi pembakar, atau setidaknya menjadi maniak. Hah? Dengan ajaranku, bayi percaya ini akan mengubahmu menjadi stik goreng dalam sekejap. Sisi dan saya, tampaknya kalian akan bersenang-senang bersama. Nomor 3, guys. Oke, dia bilang, di mana dia? Tidak, jangan beritahu aku. Oh, aku akan mencari inggrisnya sendiri. Oh, bakat seperti itu tidak akan terbuang sia-sia seperti kotoran yang tidak sengaja jatuh ke rawa. Pergi, jangan pernah datang ke sini lagi dan kunjungi. Jangan menjadi orang asing, demi Tuhan. Baiklah, selamat tinggal. Akhirnya misi story-nya selesai, guys. Ujungnya sampai kita ketemu si Erlik di sini ya, guys ya. Oke lah. Kita sampai ke sini loh, guys. Berarti maksudnya kembali ke sini ya. Kembali ke Ostoya. Ayolah. Oke, sudah 61. Kita harus segera pulang untuk memberikan kayu bakar kepada warga, guys. Mereka sudah pada kumpul dan cukup seru ya untuk episode kali ini ya, guys ya, dimana kita menyelesaikan beberapa story quest yang menurut maksudnya ceritanya sangat bagus ya, dimana kita pertama menyelesaikan misinya raja yang kita pada akhirnya bisa memberikan nama desa kita secara resmi. Dengan ini kita bisa teleport dengan cepat langsung ke rumah. Kedua, kita menyelesaikan misi side quest dalam waktu sebentar, dan kita menyelesaikan story quest pertama, yaitu masalah Mook yang dihadapi oleh pemilik tavern yang ada di Piestovia. Kita membantu dia untuk mencari tahu kehilangan Mook yang selama ini satu persatu hilang, guys, Mooknya. Oke. Kemudian kita bertanya kepada langganan tetapnya. How is life treating you? Oke, saya need a ride dan kita langsung pulang. Setelah menyelesaikannya, kita pergi ke desa berikutnya ya, guys ya, untuk menyelesaikan story questnya. Ini kita harus segera kasih kayu bakar nih, guys. Kalau tidak, maka warga akan tidak bahagia ya. Kita lihat untuk stok kayu kita banyak gak, guys? Oh, ada 400-an, lumayan. Nah, selesai, guys. Yes. Kita lihat lagi misi yang sudah selesai, Tumuk. Nah, ini juga kita menyelesaikan story, yaitu anak dari si pemilik ternak babi, guys. Anaknya nakal, suka pergi ke timur katanya untuk bermain-main, dan dia mencoba menghilangkan bagian-bagian kuda yang dia mainkan. Akhirnya kita berhasil membujuk dia kembali kepada ibunya. Lalu kita pergi ke desa Oktoya, yaitu si Janek ya, guys ya. Dan kita juga menyelesaikan misinya. Wow, seru sekali, guys. Baiklah, guys, Bang Surya bakal akhiri untuk episode kali ini. Jadi memang misinya kali ini adalah untuk menyelesaikan misi. Oke, Bang Surya bakal main off air nantinya, guys, untuk merapikan desa kita lagi satu persatu. Dan misinya itu juga seru ya. Jadi Bang Surya tidak skip untuk misi storynya, biar teman-teman juga menikmati bahwa game ini juga ceritanya juga bagus ya, guys ya.
Selain Bang Surya masih banyak PR-nya. Nanti Bang Surya bakal main off-air aja guys. Semoga terhibur guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.